Halo Sanak Jamil, selamat datang di podcast Cadia. Hari ini kita akan mengupas tuntas info kesehatan mengenai donor darah. Bersama saya, Dr. Yosianto Cicami, spesialis patologi klinik sebagai moderator. Sanak Jamil, tahu tidak kalau setiap 8 detik ada satu nyawa yang butuh darah? Dari satu kantong darah yang kita hasilkan bisa menyelamatkan 3 nyawa. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai donor darah dalam rangka Hari Donor Sedunia dengan dokter ahli kita yang luar biasa, Dr. Zely Diaropinda, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau adalah konsultan bank darah dan kedokteran transfusi, juga beliau merupakan dokter penanggung jawab unit pengelola darah Rumah Sakit M. Jamil. Halo dokter. Halo Dr. Yosi. Halo Sanak Jamil semuanya, senang sekali hadir di podcast Cadia ini untuk berbagi informasi, untuk membuka mata kita bersama. Dokter Zely, kita langsung to the point aja, kita diskusi ya dok. Nah, dok, sekarang ini banyak mitos berkeliaran di luar masyarakat dan Sanak Jamil sendiri kalau sebenarnya donor darah itu menakutkan gitu. Katanya ada yang bikin gemuk, ada yang jarumnya itu besar sehingga menyakitkan atau bisa tertular penyakit. Itu sebenarnya gimana ya dok? Itulah pentingnya edukasi. Sebenarnya mitos terkait dengan kegemukan setelah donor darah itu tidaklah benar. Yang terjadi adalah setelah donor darah, tubuh kita akan memproduksi sel darah yang baru, yang lebih segar, sehingga itu akan menimbulkan peningkatan nafsu makan. Jadi, otomatis tidak akan terjadi kegemukan ketika kita mengontrol nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Kemudian, terkait untuk penularan penyakit itu tidak benar juga. Karena pada saat mendonorkan darah, di fasilitas kesehatan yang baik seperti di rumah sakit kita, itu akan menggunakan peralatan yang single use, yang digunakan sekali pakai dan itu tidak akan menularkan penyakit. Dan kemudian mengenai jarum yang besar, tidak perlu ditakutkan, sama seperti kita mengambil darah untuk pemeriksaan laboratorium. Oh gitu ya dok, ternyata mitos-mitos itu tidak betul ya dok ya. Oh baik-baik. Jadi sebenarnya dok, kalau darah yang kita berikan itu kan itu bagus untuk pasien. Tapi sebenarnya keuntungan bagi pendonor ada nggak ya dok? Eits, sebelum kita lanjut, ada informasi menarik nih buat Sanak Jamil. Sekarang di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang sudah ada Klinik Istano Pagaruyo. Klinik Istano adalah klinik premium non-JKN yang ada di Kota Padang. Jadi, Sanak Jamil tidak perlu lagi berobat ke luar negeri karena di sini alatnya lengkap, fasilitasnya nyaman, dan juga tenaga medis dan dokternya profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang, informasinya ada di bawah ini. Betul Dr. Yosi, donor darah itu memberi manfaat pada keduanya. Win-win solution. Pada penerima darah atau pasien, tentu itu adalah merupakan harapan untuk kehidupan. Banyak sekali pasien kita yang butuh transfusi darah. Pasien kecelakaan dengan perdarahan yang banyak, pasien dengan operasi besar, kemudian pasien dengan gagal ginjal yang butuh cuci darah, atau malah pasien-pasien yang butuh transfusi seumur hidupnya, seperti pada talasemia, pasien yang mengalami kelainan darah. Nah, untuk pendonor sendiri tentu adalah merupakan investasi kesehatan. Karena ketika kita rutin untuk mendonorkan darah, maka tubuh akan memproduksi sel darah baru dan kemudian juga donor darah itu akan mengurangi berbagai risiko penyakit seperti penyakit jantung, penyakit infeksi, kemudian penyakit lainnya yang terkait dengan yang ada di dalam darah. Barangkali begitu Dr. Yosi. Wah, hebat ya Sanak Jamil. Berarti kita kalau donor investasi kesehatan, kita makin sehat. Juga satu lagi investasi pahala ya dok ya? Iya benar sekali. Jadi ketika kita mendonorkan darah itu ada efek psikologis bagi tubuh kita. Bahwa kita memberikan bantuan kepada orang lain dan itu menimbulkan kebahagiaan bagi kita. Dan tentu saja ya bagi kita yang muslim adalah amal ibadah. Kalau Sanak Jamil ingin donor, kira-kira ada syarat-syarat tertentu nggak ya dok? Kalau saya mau donor nih, saya mau dapat investasi kesehatan nih, gimana caranya dok? Eits, sebelum kita lanjut, ada informasi menarik nih buat Sanak Jamil. Sekarang di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang sudah ada Klinik Istano Pagaruyo. Klinik Istano adalah klinik premium non-JKN yang ada di Kota Padang. Jadi, Sanak Jamil tidak perlu lagi berobat ke luar negeri karena di sini alatnya lengkap, fasilitasnya nyaman, dan juga tenaga medis dan dokternya profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang, informasinya ada di bawah ini. Gampang sekali sebenarnya Dr. Yosi. Persyaratan untuk menjadi seorang pendonor darah yang pertama adalah usia minimal 17 tahun dan bisa mendonorkan darah sampai usia 65 tahun bagi yang sudah rutin. Tetapi untuk yang pertama kali itu memang maksimalnya 60 tahun. Kemudian berat badan 45 kg,
tekanan darah dalam batas normal, sistolik dan diastolik. Untuk sistolik berkisar 100 sampai 160 dan diastolik 70 sampai 100. Kemudian kadar Hb minimal 12,5 gram per desiliter. Nah, tips dari saya untuk pendonor, sebaiknya malam sebelum donor darah itu tidur yang cukup 5 sampai 6 jam, kemudian makan yang berat 2 sampai 3 jam sebelum donor dan minum air putih yang banyak. Oke, Sanak Jamil catat tuh ya, jangan begadang sebelum donor. Kira-kira dok, untuk pelayanan yang profesional untuk donor darah ini tempatnya aman, petugasnya menyenangkan. Kira-kira di M Jamil ada nggak ya dok? Tentu saja Dr. Yosi, para pendonor bisa datang ke unit pengelola darah Rumah Sakit M Jamil karena di tempat kita donor darah itu tempatnya nyaman, adem, dengan tenaga ahlinya, dan kemudian juga kita menggunakan alat untuk screening infeksi menular lewat transfusi darah itu yang sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan jangan lupa bahwa para pendonor setelah mendonorkan darahnya akan mendapatkan paket pemulihan nutrisi yang menarik. Wah, mantap banget berarti ya dok. Jadi Sanak Jamil nggak perlu ragu lagi untuk ke UPD M Jamil. Pelayanannya top, tempatnya nyaman, dan ditangani oleh dokter ahlinya. Yuk Sanak Jamil, luangkan waktu, datangi UPD kami di Rumah Sakit M Jamil. Kami buka layanan donor darah setiap hari sampai pukul 5 sore. 1 kantong darah dari Anda, sejuta harapan untuk mereka. Terima kasih dokter atas kesempatannya dan informasinya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali Dr. Yosi, Sanak Jamil, dan semuanya. Ayo datang ke unit pengelola darah Rumah Sakit M Jamil. Jadikan donor darah sebagai gaya hidup sehat kita. Oke, Sanak Jamil, itu dia obrolan kita hari ini di podcast Cadi. Mohon bagikan podcast ini ke orang-orang tersayang sehingga makin banyak masyarakat yang mau berani dan untuk berbagi donor darah di Rumah Sakit M Jamil. Saya pamit, salam sehat, sampai jumpa di podcast Cadi selanjutnya.